Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan. Silakan Pak, mau duduk sebelah sini apa? Oke, sebelah sini ya. Kayak gitu saya duduk sebelah sini ya. Dinyamankan dulu duduknya. Ini sudah. Sudah nyaman. Gimana dengan udah nyaman banget nih? Sudah. Dan dulu boleh bersandar kok, kamu bersandar. Ya, sudah. Oke, udah nyaman ya? Oke, gimana kabarnya Mbak Bilkis hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kakaknya gimana? Alhamdulillah baik juga hari ini. Oke, gimana kegiatannya di semester 5 ini tentang perkuliahannya gimana? Cukup berat sih, Kak. Cukup berat, karena udah di semester 5 ya. Iya, betul sekali. Tugasnya gimana? Masih enak-enak aja bisa hari, apakah udah berat banget sampai mau stres gitu? Kalau dibuat lagi sih sebenarnya nggak bisa ya, cuma saya maksa aja gitu, Kak. Masa hari ya, kayak gitu. Berarti tugasnya ada terus nih setiap minggu. Udah Kak, setiap hari ya. Setiap hari ada Iya. yang konferensi. Tapi Mbak Bilis bisa mengerjakan semuanya. Insya Allah sejauh ini sih Masih bisa, keren banget ya, tuh setiap hari bisa ngerjain, keren. Terus gimana ini apa kayak udah mulai praktek atau masih belum? Oh, sudah Kak, semester 5 ini udah mulai praktek, Oh, ada sudah. statistika gitu. Ada statistika juga. Iya. Oke, keren ya, tuh udah semester 5 ini udah tugasnya setiap hari, ada mata kuliah statistika, ada praktek juga, keren banget Mbak Bilkis masih alhamdulillah bisa mampu mengerjakan semua itu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong kan Mbak Bilkis ini maksudnya nggak kerja juga, nggak ikut UKM juga kan ya? Ikut dulu. Dulu sempat ikut ya. Ikut UKM? Apa ya itu namanya? Sarbuana. Skarbuana itu yang lari tradisional kan ya? Iya betul, sama apa ya yang biasa di panti asuhan itu yang Mapsos? Mapsos, iya. Dulu sempet cuman waktunya tuh tabrakan sama tari, jadi akhirnya ke Tari salah aja. satu tari, terus cuma semester 4 aja. Terakhir itu semester 4 nggak semester 3, terus 3 kayaknya semester 3 itu terakhir itu, terus itu nggak lanjut lagi. Oke, berarti sempat mengikuti UKM ya, melalui 2 UKM, Mapsos sama tari, terus terakhir aktif itu di semester 3 kemarin. Betul. Oke, terus berarti semester 4 semester 5 ini udah gak ngikutin kegiatan di luar jam kuliah ya? Nggak ada sih. Oh nggak ada, nggak kerja juga? Dulu sempat lagi sih semester 3, 1, 2, 3, 4. Ini 5 udah mulai lepas. Berarti semester 5 ini mulai fokus di perkuliahan aja. Oke. Biasanya kegiatan setelah pulang kuliah nih apa? Nongkrong kah atau langsung pulang ke rumah? Kalau saya biasanya sama teman itu kadang tuh beli bakso Kak, nongkrong dulu, cerita-cerita dulu, kadang gimana sih, dasarnya enak nggak, menurut gimana, kan nggak sama materinya, kadang gitu sih cerita-cerita. Terus habis itu pulang, terus ya udah Kak, kadang sih saya nge-game, nonton, gitu terus seharian saya, terus kadang ya juga nugas. Oke, berarti kalau habis kuliah biasanya makan dulu, nongkrong dulu, terus baru pulang. Pulang nanti langsung kayak scroll TikTok, nonton segala macam gitu. Kalau hobi Mbak Bilkis sendiri, apa hobinya? Nonton sama main game aja. Nonton sama main game. Kalau main game dulu nih kita bahas ya yang main game. Kalau main game ini di game apa? Ada sih game MOBA. Game MOBA itu Kayak ML itu. tahu kan? tahu MN. Iya, terus tapi lebih seringnya sekarang Roblox. Oke, Roblox itu stream kayak live gitu loh, apa sih namanya itu? Streamer. Ya, streamer juga kah atau hanya cuma hobi buat game sama teman-teman gitu aja? Sebenarnya itu hobi Kak dari dulu. Cuma masuk kemarin liburan 4 ke 5 itu kan lumayan banyak ya Kak, liburan 2 bulan. Kalau 2 bulan itu saya juga mau ngapain di rumah, cuma main game. Akhirnya saya putuskan buat streamer. Ternyata rame, akhirnya juga ada penghasilan juga dari streamer tadi. Terus ya, tapi ini sih Kak, apa kayak kekurangannya saya streamer tuh malam itu saya jadikan malam itu dijadikan pagi, pagi jadikan malam.
Oke, walaupun streamer menghasilkan uang tapi kayak kurang efektif ya, karena tadi jam tidurnya dibolak-balik gitu. Terus itu kamu sendiri apa main game sendiri apa ikut komunitas? Sendiri sih Kak. Oh sendiri. Kalau menonton film nih di semua genre film kah atau hanya tertentu kayak misal kayak komedi, terus kayak romance kayak gitu? Saya dominan ke horor. Dominan ke horor, cenderung suka film horor luar apa Indo? Luas Kak. Luar. Itu yang luar. Berarti udah hampir semua film horor luar udah pernah ditonton semua ya berarti? Ada sebagian yang belum. Ada sebagian yang belum. Karena juga saya ini apa nonton anime juga. Oh nonton anime juga. Apa namanya itu wibu. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Enggak terlalu yang wibu. Oh ya nggak terlalu yang orang itu ya. Oke, berarti lebih dominan ke horor ya daripada yang ke anime gitu. Balance Kalau balance sama-sama. Kalau horornya horornya Indo pernah nonton apa belum? Pernah itu cuman kayak KKN itu. Oke, kurang. Berarti menurut Pak Bilkis kayak film Indo ini kurang bagus ya dibandingkan film horor luar. Iya. Gitu. Kalau mungkin ada beberapa film yang Mbak Bilkis suka dari film horor Indo. Kalau Indo itu saya ada 2 sih Kak. Kalau Indo itu dari apa sih Kawan Limo bagus itu. Ada komedinya juga. Iya. Kalau dari luar mungkin saya ini sih rekomendasi ke Conjuring yang terakhir ini. Itu kan kisah nyata juga difilmkan. Oke, berarti kalau film horor Indo yang Mbak Bilkis suka itu film Sekawan Limo karena figurannya di gunung, terus ceritanya masih cerita kehidupan kita banget, terus ada komedinya juga. Kalau film horor luar lebih rekom ke Conjuring karena ceritanya asli gitu ya. Oke. Pernah nonton ini nggak? Apa namanya yang sempat viral itu? Agak lain, kan itu penontonnya sampai 9 juta lebih kan? Iya, itu juga bagus Itu bagus ya, itu bagus banget sih. Saya juga sempat nonton yang agak lain itu. Sekawan Lima juga nonton, bagus banget. Kalau Kang Mak pernah nonton nggak? Itu kan juga horor komedi juga. Oh iya, sama berarti aku juga kayak yang Kang Mak ini kayak apa ya? Kayak kurang gitu kayak. Kakaknya juga suka horor. Nggak itu sih, nggak semua genre, tapi lebih dominan ke romance kalau aku. Kalau komedi itu masih bisa lah nonton horor komedi gitu. Kalau ini tadi kan rasanya kuliah jadi anak semester 5 udah, terus kegiatan setelah kuliah udah, hobi juga udah sekarang. Jadi anak tunggal nih, kan pasti ada enak dan gak enaknya. Bisa dibilang gak enaknya apa, gak enaknya apa? Kalau enaknya itu banyak. Enaknya Enaknya itu kita dijadiin prioritas buat orang tua, terus apa aja yang kita mau juga diturutin, terus apa ya? Gak ada yang terbagi gitu Kak, jadi buat saya semuanya kan cuma saya anaknya. Tapi gak enaknya itu enaknya karena ya tadi saya sendiri kan, gak punya kakak, terus gak punya adik juga. Dan ini dicariin terus Kak, sekalinya keluar tuh dicariin terus. Jadi nggak enaknya itu kayak terlalu mengekang gitu, terus sendiri juga. Gitu. Biasanya kalau di rumah kan cuma berdua ya sama mama ya. Iya betul. Terus kamu pulang kuliah langsung kan pasti kayak ke kamar, di kamar kayak nonton terus live stream kayak gitu tadi. Terus mama juga kalau habis pulang kerja kan pasti butuh waktu untuk sendiri nih. Mama sendiri, aku sendiri. Kalau kamu sendiri itu sempat mikir gini nggak sih kayak, aduh kayak kalau punya kakak atau punya adik enak deh, jadi nggak bisa dibuat kayak bercandaan gitu. Pernah mikir kayak gitu nggak? Saya sih kalau ngerasa kesepian, saya sendiri tuh juga punya pacar Kak. Jadi kayaknya kalau kesepian sih nggak terlalu ya. Tapi kalau pengen punya kakak atau adik itu pengen Kak. Tapi saya ada sepupu cowok sih, itu yang kemana-mana sama saya gitu. Ya berarti untuk kesepiannya nggak terlalu kesepian ya, karena tadi kan ada cowok, terus ada
punya sepupu cowok juga yang bisa nemenin kesepian kamu gitu. Oke. Kan kita udah sharing-sharing nih, kamu udah sharing banyak banget cerita, udah happy banget kayaknya ini, walaupun agak sedikit lesu dari baca-bacanya, kayaknya sedikit capek ya karena semester 5 juga, tapi udah keren banget, moodnya masih terjaga sampai sekarang gitu. Oke. Iya, kayak gitu. Terus ini ya tadi saya belum mengapresiasi, saya mau mengapresiasi nih. Alhamdulillah banget Mbak Bilis udah bisa nyempetin waktunya di kala semua kesibukannya. Mbak Bilis bisa mau masih menemui saya untuk bertukar cerita, bertukar bersama dengan saya. Oke, pastinya kan selain mau basa-basi dengan saya tadi bertukar sapa gitu kan, pasti ada yang ingin diceritakan nih kepada saya. Ada. Oke. Sebelum Mbak Bilkis lanjut bercerita, saya ingin menjelaskan bahwa proses konseling ini hanya bisa kita lakukan sekitar 40 menit. Karena kan saya habis maghrib ini ada rapat dan mau persiapan sholat persiapan sholat maghrib juga. Iya. Gimana Mbak Bilkis, apa berkenan sekitar 45 menit tadi? Berkenan nggak cukup. Cukup berkenan ya. Oke. Berarti ini dalam proses konseling, oh iya, saya hampir sampai lupa. Dalam proses konseling ini, yang bisa menyelesaikan permasalahan ini hanya Mbak Beli sendiri. Saya di sini hanya menjadi fasilitator. Iya, Tuh, Mbak Beli paham? Iya, saya paham. Nah, jadi sekarang Mbak Beli bisa ceritakan nih, kenapa ini kok kelihatannya capek banget, lesu banget, ini kenapa? Iya Kak, akhir-akhir ini sulit tidur sih Kak. Akhir-akhir ini sulit tidur karena kepikiran, overthinking gitu, terus merasa cemas. Ya itu Kak, cemasnya itu apa ya, karena sebuah tugas praktik gitu ya, bikinnya cemas, takut. Oke, berarti Mbak Bilkis ini terlalu cemas sampai overthinking, sampai nggak bisa tidur karena sebuah tugas praktek ya, kayak gitu. Biasanya kan ini akhir-akhir ini aja kah atau udah dari lama nih sering cemas susah tidur kayak gini? Semester 5 ini Kak? Semester 5 ini ya yang lebih sering dominan muncul ya? Iya betul. Oke, biasanya kok apa ini ada peristiwa yang membuat Mbak Bilkis itu kayak cemas banget sampai overthinking karena tugas praktek ini? Ada ya Kak? Ada, bisa diceritain itu kronologinya gimana kok sampai membuat Mbak Bilkis cemas banget? Jadi waktu itu tuh kita lagi ada mata kuliah praktik mikrokonseling ya Kak. Terus teman saya tuh maju, majunya tuh kayak di spin gitu, nggak urut absen. Jadi tuh nggak tahu siapa yang mau maju duluan. Terus saya tuh takut gitu kan, kalau nama saya kepanggil, takut nggak bisa, takut dikritik, dilihat banyak orang, juga nervous, takut, jadinya pikirannya tuh kemana-mana Kak. Terus waktu itu tuh ada teman saya kepanggil, terus Kak dia tuh mungkin tidak sesuai dengan teorinya atau itunya juga belum sesuai ya, itu di ini sih Kak, nggak dimarahin sih, kayak dikomentarin apa ya, dibuat evaluasi sih sama gurunya, dievaluasi langsung di situ. Nah itu ngebuat saya tuh kayak makin takut gitu, takut dimarahin, takut nggak sesuai gitu Kak. Tapi Mbak Bilkis ini cemas itu karena takut kayak temannya kayak di eval di depan banyak orang gitu. Iya. Terus Mbak Bilkis juga takut kayak nggak bisa, takut nggak sesuai sama kayak teori sama tekniknya gitu tadi ya. Biasanya kalau Mbak Bilkis kayak takut gitu waktu di speed itu apa yang Mbak Bilkis lakukan biasanya? Saya ini perasaan Iya. saya kayak deg-degan parah gitu Kak, deg-degan, terus tangan berkeringat, dingin, apalagi kalau ber-AC itu dingin banget dengan saya Kak. Terus ini kayak duduk di bangku belakang apa enggak? Enggak Kak, saya masih di depan, kadang di belakang sih, cuman akhir-akhir ini mata kuliah ini tuh di depan terus. Keren banget ya, walaupun cemas tapi Mbak Bilkis tetap mau duduk di bangku depan. Sebenarnya mau nggak mau sih Kak. Oh mau nggak mau, tapi nggak mau udah bagus itu. Biasanya kalau duduk di depan gitu nunduk nggak atau tetap tegak ini kepalanya? Kalau tetap, walaupun saya takut, saya nggak takut sama dosennya, Cuma takut waktu maju nggak bisa itu Kak yang saya Oke, berarti takut waktu maju ini takut ngeblank gitu ya? Oke, berarti terus ini kayak
Berarti ini Mbak Bilkis kan tadi cemas karena peristiwa tersebut ya, karena itu terus takut juga maju tiba-tiba ngeblank lupa sama yang udah diajarin sama ini. Ya karena kan kalau maju itu dilihatin banyak orang. Iya, Dan pikirannya nih nggak fokus karena juga apa ya, takut aja gitu loh Kak bawaannya. Takut nggak sesuai pertanyaannya itu tadi, takut ngelola kata-kata, takut salah gitu nggak kiranya. Biasanya dalam seminggu ini seberapa sering Mbak Bilkis sulit tidur dan merasa cemas? Sulit tidur, cemas tuh akhir-akhir ini hari ya Kak, harinya itu hari Senin malam sama Rabu malam. Oke, berarti Mbak Bilkis dalam merasa sulit tidur dan cemasnya itu hampir setiap hari, tapi lebih dominannya di Senin malam dan Rabu malam gitu. Biasanya apa Mbak Bilkis pernah nyoba untuk mendengarkan musik atau relaksasi biar membantu untuk cepat tidur? Dengerin musik aja sih Kak. Oh, biasanya udah pernah, tapi cuma dengerin musik aja. Iya betul. Kalau untuk cemas, biasanya udah pernah nyoba cara nggak untuk biar nggak terlalu cemas? Kalau cemas sih belum ada cara. Masih belum ada Iya, cara. masih bingung. Oke, berarti Mbak Bilkis sudah melakukan cara untuk bisa tidur tadi ya, Iya. kayak mendengarkan musik kayak gitu. Oke. Tapi nggak selamanya efektif Kak. Kalau juga karena pikirannya masih apa ya, rusuh banget gitu sama cemas banget sih. Walaupun udah dengerin musik tapi belum terlalu efektif Iya. karena masih terlalu cemas tadi itu kan ya. Iya betul. Oke, baik. Terus kalau respon pertemanan sama respon keluarga nih gimana ngelihat Mbak Bilkis yang cemasnya kan kayaknya kelihatan banget ya, sampai tadi jantungnya berdebar kencang, terus tangannya juga keringetan gitu. Respon mama sama teman-teman yang lain gimana? Kalau respon mama itu sebenarnya tuh ya udah kayak nggak apa-apa, dicoba aja dulu, jangan takut nggak bisa itu ngedistrak kamu nggak bisa beneran gitu. Kalau dicoba aja, salah nggak apa-apa, dibuat bahan evaluasi buat kamu ke depannya, kan masih belajar proses gitu. Terus kayak walaupun dibilang gitu saya tetap takut gitu loh Kak, masih aja tetap, tapi ya udah nggak apa, dijalani aja, mau gimana lagi gitu. Kalau untuk temen ya iya masih support juga sih, nggak Masih apa. support. Oke, berarti di lingkungan pertemanan dan keluarga juga mendukung ya untuk Mbak Bilkis untuk tetap melakukan praktek ini walaupun cemas banget. Iya betul. Biasanya apa sih yang membuat Mbak Bilkis ini tetap melakukan praktek tersebut walaupun kayak udah cemas banget kayak gitu? Saya pengen ikut dulu sih Kak, tepat waktu. Iya. Kalau saya cuti kan saya ikut apa ya namanya, ngulang kelas gitu, dan ikut bawahan saya. Ya, itu tadi tinggal ya. Oke, berarti Mbak Bilkis tetap melakukan ya walaupun cemas tadi karena biar cepat lulus dapat nilai juga. Iya betul. Oke, baik. Jadi dari yang Mbak Bilkis ceritakan tadi, permasalahan Mbak Bilkis itu terlalu cemas hingga overthinking, sulit tidur karena tugas praktek. Betul. Iya, tugas praktek. Terus membuat Mbak Bilkis yang membuat terlalu cemas karena tugas praktek, ya kan? Hingga membuat Mbak Bilkis sulit tidur, terus jantung berdetak kencang, keringat dingin, kayak gitu. Terus minder juga kan kalau waktu maju takut salah atau enggak gitu. Nah, dari semua permasalahan tadi, apa yang ingin Mbak Bilkis capai dalam proses konseling ini? Saya ingin kurangin rasa cemas ini Kak. Saya pengen cemas kan ini Kak, kalau maju kan cemas ini, jadi kalau cemas itu pikirannya tuh Nggak fokus. Pengen kalau bisa sih dihilangin aja ya cemasnya, terus sama ini sih kayak fokus aja gitu sama si konselin, kan saya juga praktek itu ya, sama nggak terpengaruh sama audiens yang nonton gitu tadi gitu Kak. Oke, berarti Mbak Bilkis ini punya tujuan ke sini untuk mengurangi rasa cemas agar Mbak Bilkis bisa tetap fokus ketika praktek segala macam dan lebih fokusnya ke konseling ya, bukan ke audiens gitu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya punya satu teknik, itu namanya teknik relaksasi. Di mana nanti kita akan melakukan relaksasi pernafasan agar Mbak Bilkis itu lebih tenang, lebih rileks saat akan melakukan praktek ini tadi. Gimana Mbak Bilkis? Berkenan menggunakan teknik tersebut? Benar Kak.
Oke, sekarang Mbak Bilkis bisa duduk dengan nyaman, bisa bersandar. Oke. Betul ya Kak? Iya. Oke. Oke, gimana udah nyaman? Sudah. Nyaman. Sekarang Mbak Bilkis bisa pejamkan mata secara pelan. Oke, sekarang bayangkan ketika Mbak Bilkis menarik nafas, tuh Mbak Bilkis sedang merasa udara segar di ruangan ini tuh menenangkan tuh Mbak Bilkis. Dan bayangkan ketika menghembuskan nafas, semua ketegangan dalam tubuh Mbak Bilkis ikut keluar. Oke, jadi Mbak Bilkis bisa mulai sekarang. Tarik nafas secara perlahan melalui hidung, tahan, keluarkan melalui mulut secara perlahan. Oke, kita ulang kembali ya. Tarik nafas melalui hidung, tahan, keluarkan. Tarik nafas melalui hidung, tahan, keluarkan. Oke, kita ulang kembali ya. Tarik nafas melalui hidung, tahan, keluarkan. Oke. Sekarang Mbak Bilkis bisa rasakan apakah masih ada bagian di tubuh Mbak Bilkis yang terasa tegang? Sudah. Berarti sudah rileks semua. Iya. Oke, sekarang kita tarik nafas kembali. Tahan, hembuskan. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Oke, kalau itu Mbak Bilkis sudah merasa lebih tenang, lebih rileks, sekarang Mbak Bilkis bisa membuka mata secara perlahan. Oke, gimana tubuhnya udah lebih rileks? Sudah. Lebih rileks. Lebih tenang ya. Jadi teknik tersebut bisa Mbak Bilkis lakukan setiap Mbak Bilkis akan mungkin maju ke depan saat melakukan presentasi, saat melakukan praktek, atau saat terlalu cemas tadi ya, saat mau tidur tadi juga bisa melakukan relaksasi sebentar biar bisa tidur lebih nyaman, nggak terlalu overthinking juga. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas, yaitu Mbak Bilkis itu mencatat apakah Mbak Bilkis berhasil melakukan relaksasi ini ketika Mbak Bilkis akan maju saat praktek dan saat terlalu cemas ketika tidur nanti. Mbak Bilkis mencatatnya itu berhasil atau tidak. Oke, nanti kita akan evaluasi catatan Mbak Bilkis tadi untuk pertemuan selanjutnya. Dalam pertemuan selanjutnya nanti kita bisa bertukar kabar ya, menyesuaikan jadwal Mbak Bilkis dan menyesuaikan jadwal saya. Iya. Oke, baik. Untuk proses konseling hari ini kita akhiri sampai sini. Iya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Bilkis karena sudah menyempatkan waktunya menemui saya hari ini. Iya, Kakaknya juga terima kasih ya, saya sudah diberi kesempatan. Iya, Maria, ya.